Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Leli Riasviana serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun batin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Teman-teman yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang kesehatan, hal pertama yang biasanya terlintas di pikiran adalah tubuh yang kuat, tidak sakit, dan bugar. Namun, seringkali kita lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Padahal, keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Remaja adalah masa peralihan yang penuh perubahan. Di usia ini, kita mengalami perubahan fisik, emosi, cara berpikir, serta tuntutan dari lingkungan sekitar. Kita dituntut untuk berprestasi di sekolah, menjaga pertemanan, memenuhi harapan orang tua, dan memikirkan masa depan. Semua itu, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan emosi yang baik, dapat menjadi beban bagi kesehatan mental remaja. Banyak remaja yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang di dalam dirinya. Mereka merasa lelah, cemas, takut gagal, atau merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Sayangnya, perasaan seperti ini sering dianggap sepele. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat memengaruhi semangat belajar, hubungan sosial, bahkan kepercayaan diri seseorang. Teman-teman sekalian, menjaga kesehatan mental bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih atau kecewa. Merasa sedih, marah, atau kecewa adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali perasaan tersebut dan mengelolanya dengan cara yang sehat. Remaja perlu memahami bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Salah satu tantangan terbesar bagi kesehatan mental remaja saat ini adalah tekanan sosial, terutama dari media sosial. Di media sosial, kita sering melihat bahwa pencapaian orang lain, kebahagiaan, dan kehidupan orang lain terlihat sempurna. Tanpa disadari, hal ini membuat kita membandingkan diri sendiri terhadap orang lain, merasa tertinggal atau merasa kurang berharga. Padahal apa yang terlihat di layar tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk membangun pola pikir yang sehat. Kita perlu belajar bahwa setiap orang memiliki proses dan waktunya masing-masing. Kesuksesan tidak harus datang cepat dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan, kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Hadirin yang saya hormati, menjaga kesehatan mental remaja dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, dengan mengatur waktu istirahat yang cukup, tidak memaksakan diri ketika lelah, serta meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Selain itu, penting juga untuk menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau guru. Lingkungan juga memegang peran besar dalam kesehatan mental remaja.
dukungan, empati, dan rasa aman dari lingkungan sekitar dapat membuat remaja merasa dihargai dan diterima. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, ejekan, atau kurangnya pengertian dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga satu sama lain, saling menghargai, dan tidak meremehkan perasaan orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk berbicara, jangan takut untuk meminta bantuan, dan jangan merasa bahwa kita harus menghadapi semuanya sendirian. Kepada para remaja, ingatlah bahwa kamu berharga. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh nilai akademik, komentar orang lain, maupun standar yang ada di media sosial. Kamu berhak untuk beristirahat, berhak untuk merasa lelah, dan berhak untuk bahagia dengan caramu sendiri. Semoga pidato ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental adalah hal penting dan tidak boleh diabaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.